Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam minggu yang 753 dan hari ini adalah mega project yang harus kita hafalkan adalah hari Minggu, yaitu rendah hati, merendahkan diri, dan pengabdian. Kita masuk langsung di dalam Blessing in Disguise part 5 atau seri kelima yang diambil dari buku saya, Masalah Adalah Berkat. Puji Tuhan, kita langsung di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Haleluya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kami binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, dari sini kita melihat bagaimana Tuhan memimpin satu perjalanan kegerakan dari satu tempat ke tempat lain, kegerakan rohani. Kalau saudara melihat ayatnya dengan jelas, maka Tuhan naik ke perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi satu kegerakan, satu perjalanan, satu perpindahan, kita harus punya satu pemimpin yang memulai, namanya Yesus Kristus. Atau firman Allah. Bahkan kalau kita melihat di tengah-tengah perjalanan mereka ada Yesus, maka mengalami masalah. Mengalami masalah. Tapi waktu ada masalah ada mukjizat. Bukan hanya itu. Masalahnya besar, mereka mau binasa. Justru saudara lihat kuasanya semakin besar. Bahkan mereka melihat, wah ini, orang ini macam apakah dia ini. Sehingga angin dan danau pun taat. Yang begini belum pernah kita lihat sepertinya. Nah, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, blessing in disguise. Masalah adalah berkat tersembunyi, adalah berkat yang besar. Poin pertama, mujizat di balik masalah. Setiap kali ada masalah selalu ada jalan keluar. Setiap kali ada masalah selalu ada pertolongan. Selalu kita melihat ada terobosan. Tetapi bukan berarti kita membuat masalah. Tapi kita ini saudara hidup di dunia, waktu kita lahir pun kita menangis. Berarti tempat ini adalah tempat penuh air mata. Tempat ujian, tempat pelatihan. Sebelum kita dipilih gandum atau lalang. Jikalau kita gandum, kita akan di tempat pengirikan atau di tempat gudang-gudangnya Tuhan. Tetapi kalau lalang, kita akan dibakarnya. Sehingga waktu orang Kristen, orang percaya selama di dunia ini ingat bahwa ini tempat ujian. Jangan bersukacita dulu, ujian demi ujian. Nah, kalau kita melihat bagaimana masalah begitu besar terjadi pada mereka. Angin taufan begitu luar biasa. Tapi mereka melihat kuasa Tuhan lebih besar. Kasih Tuhan lebih besar. Mujizatnya tidak pernah berhenti. Namun saudara, jangan mengejar mujizatnya. Tapi lihat Tuhannya itu. Kenapa itu masalah terjadi? Padahal Yesus yang memimpin mereka perjalanan. Karena mereka membiarkan Yesus terbaring. Mereka mengabaikan firman Allah. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka berjalan dengan pengertiannya sendiri. Sehingga kitab Amsal berkata, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka itu akan menyembuhkan kamu. Dan maka Tuhan akan memberkati kita juga. Saudara, itu saudara mesti harus tahu. Nah, pengalaman yang terjadi seperti ini melatih. Jangan cari mujizatnya sekali lagi. Karena ada banyak orang, banyak gereja selalu gembar-gemborkan mujizat. Bukan salah, mujizat tetap ada.
Mujizat itu terjadi berarti harus ada masalah itu dahulu. Nah bagi saya tidak perlu mengejar mujizat. Karena mujizat itu biasa. Seperti matahari itu saja. Dia akan datang ketika kita kedinginan untuk memanasi bumi. Ketika kita punya masalah pasti dia datang sendiri untuk menolong kita semuanya. Ya, membuat kita bangun dan sadar ada Tuhan. Tetapi yang perlu saya pelajari hari ini, saudara, yaitu kita berjalan menjadi berkat. Hidup ini juga adalah mujizat. Kalau kita nggak sakit, kalau kita nggak sampai jatuh, adalah mujizat. Jangan mujizat itu terjadi di luar saja. Tetapi hidup ini adalah berkat, adalah mujizat itu sendiri. Saudara lihat bagaimana virus yang kecil itu, yang nggak kelihatan. Yang kalau kita pakai masker, kalau yang masker biasa bisa tembus. Lembut sekali, nggak kelihatan. Tetapi Tuhan bisa membuat makhluk seperti itu. Ada durinya, ada matanya, ada kehidupan. Saudara lihat itu bagaimana, termasuk bakteri, termasuk hal-hal yang kecil yang gak bisa dilihat oleh mata. Tuhan ciptakan sampai yang besar seperti matahari dan semuanya. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara besar, tidak ada perkara kecil, semua itu sama di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus kembali ikut jalan Tuhan. Masalah yang kita hadapin, jikalau kita terlibat atau kita di dalam masalah, yakinlah bahwa berkat atau mujizat itu akan datang. Kalau ada berkat datang kepada kita, sadarlah masalah tidak lama lagi datang. Saya bukan mengimani masalah datang, tapi itu terjadi. Sehingga ketika saya di dalam pelayanan ini, ada kabar bagus, Pak. Ada berita bagus Pak, ini senang hati saya. Tapi malam saya berkata, sabar dulu. Karena besok ada berita lain lagi. Sedang berjalan beritanya, persoalannya. Ketika berita itu datang gak enak, Pak masalah terjadi begini Pak, kita gawat. Saya tidak sedih dulu. Saya simpan, karena ada berita yang bagus akan datang menyusul. Sehingga kita tidak dikuasai oleh masalah. Kita tidak dikuasai oleh kabar baik atau kabar buruk. Tapi kita dikuasai oleh firman Allah. Saya memberi satu kesaksian. Bagaimana seorang yang bernama Raymond, pendeta yang ada di Palangkaraya, pendeta gereja BES. Sekarang dia lagi di Manado, nggak bisa pulang. Saya di Surabaya, nggak bisa balik ke Singapura. Dia di Manado, nggak bisa balik ke Palangkaraya. Istrinya ada di daerah Palangkaraya, dia nggak bisa balik. Istri anak saya ada di Singapura, saya ada di Surabaya. Saya cuman bisa singgah di dapur. Masa aja saudara. Tetapi saudara lihat Raymond ini dulu masih muda, tahun berapa ya? 1998 atau 97. Masih ganteng. Ya, masih komplit semua. Saya enggak bicara yang enggak loh. Masih komplit semua. Ya, Pak Raymond maafkan saya nih. Ya, tapi sekarang ada yang enggak komplit, dia bikin yang lain yang komplit, saudara. Ya, sininya dicambang. Kenapa? Karena kena PSBB, jadi dia mungkin enggak bisa cukur, jadi ini cambang semua. Nah, ini dulu masih muda, masih belum menikah. Itu familinya Pak Irwan, pendeta Irwan Surabaya. Anak ini nakal sekali di Manado. Dipanggil sama Pak Irwan ke Surabaya. Supaya maksudnya kumpul dengan kita supaya bisa bertobat. Ternyata dia waktu di Surabaya dia datang, dia cuma mau cari pistol. Kelihatannya dia mungkin mau melakukan kejahatan. Nggak tahu ngerampok apa, saudara tanya sendiri sama Pak Raymond itu. Pak pistol, jadi cari pistol. Tapi saat itu kita ada pelayanan ke NTT. Jadi saya minta Pak Raymond untuk ikut bersama dengan almarhum John yang ada di Palu, sudah meninggal. Juga ada WL kita namanya Jeffrey, sekarang ada di Manado juga dia. Nah mereka ini saya suruh naik mobil karena saya butuh mobil di
NTT untuk misi. Karena kalau pinjam orang sulit. Jadi mereka membawa perjalanan dari sini sampai ke NTT. Melewati Banyuwangi, melewati Bali, melewati Sumba. Dan akhirnya mereka masuk ke Flores. Dari Flores mereka jalan terus, mau dari ND, mau sampai ke Kupang. Tapi dari ND tidak ada kapal karena jamnya tidak tepat. Mereka kalau nggak salah ke Larantuka atau kemana. Jadi lebih jauh lagi ke timur, baru ke Kupang. Nah, di dalam satu kisah ini dia masih belum Kristen sungguh-sungguh. Dia masih berandal, dia masih nakal, dia masih cari pistol. Saya didapat input dari berita dari Pak Riwan, ini orang mesti dilayani, ini orang, wah pokoknya seperti itu saudara. Ternyata sampai di Kupang, dia datang, dia ketemu sama saya, ketemu cuma 1-2 kali. Pak Pendeta, saya mau saksi. Oh, saya tidak gampang kasih kesaksian, ini orang lagi gak karuan, mau ngomong apa dia. Paling nanti dia ngomongnya ini loh, saudara. Saya bilang enggak, kamu saksi dulu saya mau dengar. Ternyata sambil menangis, Tuhan sudah ubah dia selama dalam perjalanan dari Surabaya ke Kupang. Tuhan sudah bekerja sebelum saya melayani sepenuhnya. Yaitu dia cerita bagaimana dia perjalanan 3 orang ini. Kemudian dia menyeberang ke Flores. Dari Flores dia setir mobil jam 6 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 6 mungkin terbalik. Setelah sore itu dia cari solar. Tidak ada, padahal solar itu sudah di paling bawah. Karena di sana setelah jam 6 itu banyak yang tutup. Zaman dulu tahun 98. Sepi dan jalanan hutan naik turun gunung, itu bukit-bukit seperti itu. Tetapi John sama teman ini satu namanya Jeffrey ngomong, nggak usah lah kita ikuti aja daripada kita tunggu. Jalan apa maunya Tuhan. Oh dia nggak berani setir akhirnya. Dia suruh Pak John yang setir, dia lihat saudara. Ternyata waktu solar itu sudah paling bawah. Dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh. Mobil itu melewati hutan, melewati tebing, melewati gunung. Sampai di tempatnya jam 4 subuh. Mobil itu tidak berhenti, solar tidak habis. Bahkan ketika berhenti, angkanya naik sedikit. Dari sini kita melihat bagaimana Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi setiap masalah dia ada di dalamnya. Bukan dia yang membuat masalah. Dia sedang merancang mujizat. Dia merancang sesuatu yang besar. Allah turut bekerja dalam hidup kita. Sehingga waktu dia cerita itu sama saya bilang, ya kalau gitu kamu boleh saksi. Saya tulis di dalam buku saya, ya masalah adalah berkat. Saudara saya lihat, saya tulis dalam buku saya bergaul atau berdoa. Dari sini saudara, akhirnya saudara kita Raymond ini menggebu-gebu. Dan sekarang dia nggak cari pistol lagi. Karena dia punya pistol yang tidak kelihatan, iman. Dia tidak merampok atau mau berbuat jahat, tapi dia mau berbuat baik. Tuhan telah mengubah hati seseorang. Walaupun di tengah masalah, bukan hanya berkat yang datang, tetapi Tuhan mengubah sampah menjadi sesuatu yang berharga. Di teman-teman saya yang di gereja BES ini, rata-rata pendetanya, tidak semua, ya pada umumnya, itu sepertinya sampah. Orang yang nakal, orang yang jahat, ya orang yang, waduh gak bisa diomong lah. Pokoknya berat-berat, kelas berat semua lah ini. Ini kalau ke petinju itu kelas berat. Kalau penjahat ini mungkin, ini kirim Nusa Kambangan saudara. Pokoknya agak, saya tidak katakan miring loh. Tidak. Tetapi berat-berat semuanya. Tetapi Tuhan bisa rubah. Kenapa saudara? Karena masalah itu membentuk karakter kita. Masalah itu mengubah hidup kita. Dari sampah menjadi sesuatu yang berharga. Itulah mujizat yang besar. Bukan bicara solarnya yang bertambah. Saudara kagum akan solar bertambah. Berapa sih solar bertambah? Paling banyak 200.000. Kita berani kehilangan 2 juta. Asal teman saya, asal family saya. Yang jahat jadi baik. Belum tentu bisa.
Sehingga banyak orang Kristen melihat, solarnya bertambah, hebat ya. Kita tidak melihat itu. Tujuan mujizat, supaya orang tidak melihat mujizatnya, tetapi melihat perubahan dari orang itu. Sehingga kalau hari ini kita berubah menjadi pelayan Tuhan, punya hati yang murni, yang suci, yang tulus, itulah mujizat terbesar. Kalau kita coba jadi pendeta, nah itu mujizat saja. Tapi di tengah-tengah kalau hatinya busuk, wah bahaya itu saudara. Jadi kita ini harus berubah, jadi orang Kristen yang baiklah. Jangan sesuatu yang enggak baik. Poin kedua kita melihat, begitu badai datang menimpa mereka, mereka itu mau binasa. Sehingga mereka berkata, Guru, Tuhan, mengapa engkau biarkan kami binasa? Berarti masalahnya itu besar, tetapi berkat besar juga datang. Artinya poin kedua, berkat besar dari masalah besar. Hari ini saudara jangan takut dengan masalah yang kita hadapin. Sebesar apa yang kita hadapin. Bersama dengan Tuhan, masalah yang besar akan jadi berkat besar. Masalah kecil, ya jadi berkat lumayan. Saudara, tapi jangan mulai besok datang kepada saya, Pak Fengki, aku mau cari masalah yang besar mana. Waduh, itu benar-benar berbahaya. Artinya apa yang gak kita undang, apa yang gak kita sebabkan diri sendiri, apa yang kita tidak mau, apa yang kita hindarin. Dan itu mungkin karena tidak sengaja, atau mungkin karena kelalaian terjadi pada kita. Jangan meratap, jangan menyesali, tetapi pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Suatu hari ketika saya pelayanan di Singapura, saya khotbah pagi itu, siang saya mau terbang ya ke Surabaya. Sementara saya khotbah, saya lihat ada banyak orang di situ. Itu waktu itu orang-orang sakit. Kita masih dalam persekutuan. Belum gereja. Nah, sementara saya khotbah, saya mau berangkat. Mau berangkat, ada seorang ibu ikut nyusul. Saya keluar, dia ikut keluar. Saya di lift, turun, dia juga ikut. Terus ngomong sama saya, Pak Pendeta, doakan saya ya. Saya bilang, iya, kenapa? Saya ini meninggalkan ibu saya hari ini. Karena jam sekarang ini ibu saya dioperasi. Ibu saya ngomong, jangan pergi mana-mana. Mama mau dioperasi, tunggu. Tapi saya tahu ini ada jam ibadah. Jadi Pak Pendeta, doakan saya. Mama saya pasti marah ini. Atau jangan-jangan dia masuk di kamar operasi. Terus akhirnya jadi mungkin gak bagus. Saya bilang setiap orang yang mendahulukan Tuhan, masalah besar akan jadi berkat besar juga. Gitu. Kalau kamu ada belum tentu bisa lakukan. Tuhan sudah atur semuanya. Saya berangkat, dia berangkat. Minggu depan saya balik, dia ikut persekutuan. Dia bilang, Pak Pendeta, ketika saya sampai di rumah sakit, mama saya masih belum masuk ke kamar operasi. Dia marah sama saya. Dari mana kamu? Katanya. Saya berdoa, ini mama tunggu kamu, mama tidak mau dioperasi, gak ada kamu. Ya, saya sudah berdoa sama Pak Pendeta. Akhirnya mamanya dioperasi. Saudara, apa yang terjadi? Waktu di kamar operasi, 1 jam, mamanya keluar. Jadi dia bingung, ini operasi kok cepat selesai. Terus tanya, Ma operasi? Enggak. Terus dia tanya dokternya, kenapa enggak operasi? Apakah karena terlambat ada pasien masuk? Tidak. Karena di luar negeri Singapura, orang kalau sudah tahu penyakit ini, begitu mau dioperasi, dia mesti foto lagi. Apakah tepat? Supaya itu jangan sampai dikomplain orang, disu orang. Ternyata waktu dokter itu foto lagi, sebelum operasi, dilihat penyakitnya sudah lenyap. Andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Masalah besar, berkat yang besar. Mungkin kalau dia tidak cari Tuhan, mungkin operasinya berhasil. Butuh waktu 1 bulan, biaya besar. Tetapi masalah besar, cari Tuhan yang lebih besar.
berubah menjadi berkat besar. Saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 10. Bahkan kegagalan sekalipun di dalam hidup kita. Bukan berarti jalan sudah habis. Bagi orang percaya, kegagalan itu bukan jalan akhir. Itu langkah pertama saja. Dan langkah kedua atau ketujuh. Tapi setelah itu, kita akan melihat keberhasilan itu. Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 10. Setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dia gagal. Perahunya dipakai Tuhan untuk Tuhan mengajar dan berkhotbah. Kemudian Tuhan bawa mereka ke tempat dalam untuk menebarkan jala. Mereka berkata, "Aku sudah semalam suntuk cari gak dapat. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku jalan juga." Apapun saudara, Tuhan kalau berbicara ikutin. Walaupun situasinya gak sama. Dia yang menjadikan alam semesta. Dia yang akan mengatur kita dan mengatur alam. Terus kita lihat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Haleluya. Apa yang kita tangkap? Wah, mujizat. Dari kegagalan bisa berhasil. Apakah itu yang saudara lihat? Kalau keberhasilan itu mujizat dan membawa kita tenggelam, Tuhan tidak akan pernah memberikan keberhasilan itu. Ketika mereka menangkap sejumlah besar ikan, mereka minta bantuan perahu yang lain. Dan 2 perahu diisi ikan. Dua-dua penuh tapi tidak tenggelam. Tapi kerap kali kita ini hanya silau oleh berkat, oleh mujizat, oleh keberhasilan. Tetapi saudara, kita tenggelam. Tuhan kalau memberkati kita penuh, tapi tidak pernah sampai tenggelam. Jadi kalau yang tenggelam, nah bukan harus berenang, bertobat saudara. Tetapi saya mau bawa saudara bukan seperti ini saja. Saudara lihat itu. Mujizat itu mudah bagi Tuhan. Tinggal lemparkan jalamu terjadi saudara. Orang kagum-kagum, tetapi apa yang dilakukan oleh Simon? Mujizat tidak membuat dia bangga. Tidak membuat dia ingin menikmati dan ikut terus. Tetapi dia berlutut di depan Tuhan. Dan berkata, "Tinggalkan aku karena aku orang berdosa." Haleluya. Berkat yang besar. Bukan mujizat, bukan harta yang kita dapat, bukan pangkat. Tapi kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Kita perlu Tuhan yang menolong kita. Oleh karena itu saudara, kerap kali ketika berkat besar itu kita terima dari masalah besar, kita menjadi orang pendosa. Kita menjadi sombong, kita menjadi kikir, arogan, dan kita itu dan sebagainya. Itu salah. Berkat besar memang betul mujizat. Berkat besar memang betul adalah berkat maupun kedudukan atau karir atau uang atau harta atau kesembuhan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan izinkan berkat besar itu bukan hanya materi, tetapi orangnya sadar bahwa dia adalah orang berdosa dan butuh Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Tuhan berkata, "Jangan takut. Hari ini engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia."
Orang yang gagal bagaimana mau diterima Tuhan? Yang gagal cari ikan saja, bagaimana mau cari manusia? Tetapi Tuhan mau cari orang-orang yang gagal. Mungkinkah engkau hari ini gagal di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam studi, dalam karir? Jangan kecil hati, datang kepada Tuhan. Engkau akan diberi sesuatu hal yang lebih besar dari kegagalanmu itu. Sehingga itu disebut berkat besar. Artinya berkat besar, kemanapun kamu pergi, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya juga pernah mengalami banyak hal. Mengapa saya bisa membuka gereja yang Tuhan suruh ini tahun 2006. Dan sekarang sudah ada puluhan 59. Ya sudah 14 tahun. Mengapa saya diberikan orang-orang yang militan, yang disiplin. Wah saudara, kayak Kopassus. Saya melihat itu dari masalah juga besar. Berkatnya besar. Saya tidak melihat yang lain. Tapi saya melihat perubahan teman-teman saya. Yang melayani Tuhan menyerahkan hidupnya. Komitmen, militan. Kenapa? Dari masalah besar. Masalah besar apa? Yaitu ketika saya harus meninggalkan semuanya. Saya harus meninggalkan tempat tinggal saya di Singapura. Saya harus berkelana di Jawa, di NTT, di mana-mana. Tempat kenyamanan saya udah diobrak-abrik sama Tuhan. Dan saya disuruh terbang. Karena saya bukan lagi anak Raja Wali. Yang selalu minta berkat bersembunyi di balik badai. Tapi Tuhan sekarang mengajar saya untuk terbang di atas badai. Dan di tengah-tengah itulah Tuhan menyertai. Persoalan cukup besar di dalam perjalanan pelayanan. Tetapi Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa, besar-besar juga. Bukan pangkat besar, saudara. Tetapi yang punya jiwa besar. Orang-orang yang hebat-hebat. Dan ini saya tahu pekerjaan Tuhan semua. Sehingga Tuhan kasih visi gereja ini ya harus menjadi teladan. Akan diakui banyaklah secara internasional. Bukan karena kita pandai. Tapi orangnya yang dirubah. Orangnya yang menjadi berkat besar. Mujizat tetap ada. Poin yang ketiga kita lihat. Persoalan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat Tuhan berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Oleh sebab itu poin ketiga, yang begini ini belum pernah kita lihat. Belum saya lihat. Contohnya siapa? Contohnya mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Yang begini ini loh belum pernah aku lihat. Haleluya. Saudara, luar biasa. Kalau kita melihat mujizat biasa, tapi kalau melihat Tuhan, ini yang belum pernah kita lihat. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 2, ayat 9 sampai dengan 12, kita bongkar semua kisah-kisah perjalanan Tuhan melakukan mujizat atau apapun juga. Tapi di dalamnya ada pesan yang luar biasa. Yang bukan hanya kita melihat mujizatnya. Kita cari Tuhan untuk mengejar mujizatnya. Tidak. Bukan itu saja. Tapi ada sesuatu yang lebih dari mujizat. Yang begini ini belum saya lihat. Artinya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara sudah lihat mujizatnya. Saudara akan terus hidup di dalam mujizat. Hidup dalam masalah. Tapi saudara akan jauh dari Tuhan. Karena saudara mengejar mujizat bukan mengejar sumber mujizatnya. Markus pasal 2 ayat 9-12. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 10 perhatikan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tujuannya mujizat. Supaya orang tahu bahwa Yesus itu Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Mujizat itu bukan tujuan utama, hanya cuman perantara. Sehingga saudara, kata Tuhan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Yesus berkuasa mengampuni dosa. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah. Terus, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.
Ayat 12. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Coba ulangi kata-kata dengan saya. Yang begini belum pernah kita lihat. 1, 2, 3. Begini belum pernah kita lihat. Sekali lagi. Yang begini belum pernah kita lihat. Kita harus lihat sekarang kemuliaan Allah. Saudara bisa melihat mujizat melalui HP orang-orang yang KKR. Tetapi saudara belum melihat pengalaman dengan Yesus sendiri. Saya kerap kali di dalam persekutuan sebelum membuka gereja. Gereja tahun 2006 saya buka, sebelumnya tahun 1985 saya menikah, saya melayani di gereja mertua saya. Tahun 1988 saya sudah tidak kerja karena usaha saya banyak permasalahan di pengadilan. Sampai hari ini hampir saya tidak kerja, tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya juga. Saya bukan tipe pendeta yang meminta bantuan. Saya tinggal di Singapura, saudara boleh tanya teman-teman, bahwa selama saya tinggal di Singapura, saya tidak bingung kerjaan, saya tidak pernah minta makan, tidak pernah minta uang. Saya sewa rumah, tetap saya bisa nyekolahkan anak bisa. Semua itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita minta-minta, berarti iman kita kepada manusia. Tapi kalau kita memberi, berarti kita tahu Tuhan memberi kepada kita. Melalui cara yang luar biasa sekali. Nah, ini suatu hari di dalam persekutuan, ada Pak Irwan, ada teman-teman pokoknya saudara. Ketika saya setelah persekutuan, saya selesai, ya biasalah, santai, duduk-duduk. Ada 2 orang wanita datang dengan seorang laki-laki yang tidak ikut persekutuan. Itu malam sekali. Persekutuan jam 7 selesai jam 9. Berarti dia datang setengah 10 jam 10. Dibawa oleh teman saya. Dia bilang, ngomong saya, tolong didoakan orang ini. Mau ke rumah sakit. Cuman gitu aja. Saya nggak tanya apa-apa. Oh ya, ayo doa. Saya sudah tidak ingat kata-katanya. Tapi waktu itu, saya langsung suruh teman saya yang bawa itu, kamu berdoa. Karena saya nggak tahu urusannya, cuma mau ke rumah sakit. Ya, dia berdoa. Waktu berdoa ada suara ngomong kepada saya, kamu yang berdoa. Saya kaget saudara. Kamu yang berdoa. Loh Tuhan, saya sudah suruh teman saya berdoa. Bagaimana saya potong? Kamu yang harus berdoa. Kalau Tuhan suruh saya berdoa, Tuhan sendiri yang menghentikan doa orang ini. Baru selesai begitu, orang itu doanya berhenti. Melihat saya melotot, saudara. Terus ngomong apa? Kamu yang doa. Saya terkejut, kaget, saudara. Tuhan jawabannya cepat sekali. Karena saya terkejut, saya tutup mata, saya doanya jadi bingung. Waktu bingung saya berkata, Tuhan berkati dan jamah perut ini. Ya, maksudnya perut ibu itu, tapi saya tidak kena perutnya, saudara. Zaman sekarang ini kalau orang mendoakan, saudara, sering jamah-jamah. Tapi kalau orang tua nggak dijamah. Jadi zaman dulu saya juga nggak mau jamah-jamah itu. Cuma dari jauh, Tuhan kan berdoa untuk perutnya. Engkau jamah dalam nama Yesus. Pokoknya kurang lebih begitu. Kita kan kalut semua. Tiba-tiba disuruh doa. Nah, amin. Setelah amin. Pak Irwan teman-teman, kenapa kok Fengki? Waduh nggak tahu. Loh kenapa perutnya? Saya juga nggak lihat perutnya saudara. Saya cuma tahu 2 orang datang. Ya sudah, mau diapain? Saya nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya kita sudah doa. Bayangkan seluruh tubuh cuma ngomong perut saudara. Saya nggak tahu bagaimana besok lusanya. Saya dikejutkan dengan berita. Shalom. Terima kasih didoakan. Waktu Bapak doakan, perempuan atau istrinya itu langsung ke rumah sakit, di klinik. Kalau di Surabaya, kalau nggak salah di daerah Gubeng. Ya, Gubeng stasiun itu. Tapi waktu di sana, masuk rumah sakit itu, ternyata anak dalam kandungan itu sudah mati. Karena air ketubannya sudah pecah. Dan anak itu hitam. Saya mendengar begitu, waduh,
kita doa kok bukan baik, kok mati. Jadi saya diam terus, ya itu Pak, jadi kok terima kasih orang ini. Terus karena itu klinik, maka anak ini pakai ambulan dikirim ke RKZ. Berarti di jalan apa? Di Ponegoro. Ya perjalanan kalau malam mungkin 10-15 menit saja. Sampai di sana, dokter jaga lihat, kok sudah hitam. Maka anak ini dicoba, mau jantungnya mau dipacu-pacu gitulah. Karena sudah hitam semuanya. Pakai kereta, jadi dorong cepat lari. Dia cerita, sambil cerita, setelah didorong itu Pak, anak itu hidup kembali. Puji Tuhan, saudara. Tapi saat itu saya tidak lagi tanya kenapa. Karena saya takut kalau mati lagi, saudara. Ini biasanya orang kan sombong begitu. Wah Pak, anak itu masuk, kita didoakan Bapak masuk rumah sakit. Wah betul, perutnya sakit ya. Tapi waktu anaknya keluar mati, lemes saudara. Kemudian dibawa akhirnya hidup kembali, mau gini takut mati. Jadi saya diam aja saudara. Nah kadang-kadang gak sadar, yang begini ini belum pernah saya lihat. Tetapi Tuhan kerjakan. Saya tidak pernah membanggakan dan saya juga jarang cerita seperti ini. Karena bagi saya orang mati, hidup itu perkara langka. Tapi tidak menjadi sesuatu yang baik dan tidak perlu dipaksakan. Yang perlu itu hidup. Orang hidup itu berguna bagi kerajaan surga. Haleluya. Tapi banyak orang sekarang saudara membanggakan. Aku pernah membangkitkan orang mati 10. Jangan-jangan dia buat mati orang 100 saudara. Bikin pusing orang, bikin sakit. Saya bisa kalau dikasih Tuhan begitu tapi enggak mau begitu-gitulah. Mungkin sekali-sekali ada 1-2, gak usah dipaksain. Saya tidak mencari orang mati untuk dibangkitkan. Tapi saya mencari orang hidup supaya dipakai untuk kerajaan surga. Sehingga saya tidak mengejar itu. Ini yang belum saudara lihat, belum pernah saudara dengar. Saudara kalau melihat, mujizat orang mati bangkit, saudara, itu selalu bagus. Tetapi saudara gak pernah melihat sesuatu yang lebih indah. Kita lihat poin yang keempat, yang terakhir. Iblis mengintai di balik berkat. Hati-hati, iblis mengintai di balik berkat. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika kita diberkati, hati-hati, masalah itu sedang jalan juga. Ketika ada masalah, jangan takut, berkat sedang jalan juga. Kalau ada masalah, ada Tuhan, ada berkat. Setan datang di situ. Karena apa? Karena ada berkat, saudara lupa dengan sumber berkatnya Tuhan Yesus. Hati-hati itu, saudara mesti pikir baik-baik. Saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Tidak berselang lama. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Daud mengalami kepanikan. Uria itu suami dari Batsyeba itu panglima perangnya dia. Yang sedang berperang. Sedangkan dia duduk-duduk di istana. Dia sedang menikmati berkat sebagai raja. Dulu dia adalah jago perang, ahli perang. Sebagai orang Kristen kita dilatih. Bukan duduk diam di istana. Tapi kita sebagai orang Kristen dilatih saudara. Untuk apa? Sebagai penakluk. Penakluk dari dosa. Mengalahkan kejahatan, membawa orang datang kepada Tuhan, bukan duduk-duduk diam. Apa yang terjadi? Ketika Daud menikmati pasukannya suruh perang, dia jatuh dalam dosa. Di balik berkat,
iblis mengintai. Akhirnya Daud mulai bersetubuh dengan Batseba dan mengandung. Terjadilah kepanikan bagi Daud. Maka dia berkata, panggil itu Uria, suruh pulang. Uria disuruh pulang, kemudian ya dia nyuruh Yoab supaya Uria pulang. Akhirnya waktu pulang, Uria kamu istirahat dulu, kamu tidur sama istrimu. Uria orang Het ini dulu kagum kepada Daud. Dia tidak sangka ada pikiran ini. Dia ngomong, tidak Tuan, tidak baik. Pasukanku, temanku berjuang. Aku duduk diam-diam. Itu secara tidak langsung sudah mengingatkan Daud. Tetapi Uria tidak mau. Disuruh lagi, tetap tidak mau. Akhirnya Daud berkata begini sama Yoab, suruh maju perang. Ketika maju perang kamu mundur semua. Supaya Uria itu mati. Dosa kedua. Saudara, bukan bertobat. Kalau kita sudah jatuh, bertobat. Bukan berbantah. Bukan berbuat kesalahan double. Kenapa? Iblis mengintai di balik berkat itu. Makanya saya ingatkan ke teman-teman, ke jemaat dimanapun berada. Masalah gak usah ditakutin karena berkat itu datang, mujizat itu biasa. Tapi kalau hidup kita tidak dirubah Tuhan, kita akan mengulangi seperti kisah Daud ini. Yaitu ketika kita sudah menang, kita membuat kejahatan kembali. Saudara, ya ini saatnya. Jangan berkata, Pak kalau Daud aja jatuh, masa saya tidak boleh jatuh. Yang suruh kamu boleh jatuh siapa? Gitu loh. Biar Daud pun Tuhan tidak mau nyuruh orang jatuh. Tidak boleh. Kalau Daud aja yang hebat, jatuh sekali layaklah Pak kita jatuh 3 kali. Ngawur saudara. Enggak ada pikiran begitu. Jangan berpikir kalau orang suci aja jatuh kenapa saya. Itu zamannya sebelum Yesus datang. Roh Kudus belum diingatkan. Firman belum dibentangkan seperti ini. Saudara mau lihat WA, mau lihat YouTube, mau lihat Instagram, di mana-mana ada khotbah. Mau cari yang salah, mau cari yang bagus, mau cari yang apa saja silakan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita jatuh dalam dosa kecuali disesatkan. Ingat itu saudara. Saya contohkan kembali Ananias Safira. Dia datang kepada Petrus. Dia minta doa. Tolong doakan. Aku mau jual tanah rumah ini. Kalau dapat nanti aku kasih sebagian untuk gereja. Didoakan. Diberkati. Laku. Waktu laku, iblis mengintai. Membisiki. Ngomong aja, jangan harganya banyak. Diturunkan. Ananias datang. Petrus senang tuh. Laku. Berapa? Berapa bukan berarti ingin nagih, tidak. Tapi ingin kalau jemaat itu diberkati besar. Khawatirnya kalau kecil kan saudara. Oh segini. Oh segitu ya. Roh Kudus ngomong. Dia menipu, Roh Kudus bukan menipu kamu. Akhirnya Petrus berkata. Akhirnya Ananias mati. Safira datang lagi. Ngomong sama mati. Kenapa di dalam kisah Rasul Ananias dan Safira mati? Kenapa di zaman sekarang orang begitu banyak lakukan itu tidak mati? Saudara, kalau zaman sekarang ada seperti itu, saya yakin banyak yang mati. Mungkin termasuk saya juga. Semua mati. Tapi zaman itu seperti itu. Karena orang percaya mujizat. Orang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Namun mereka tidak pernah takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tapi dusta, kejahatan dianggap seimbang. Yang penting hari Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Minggu bertobat. Yang penting melakukan. Gak merugikan orang. Pendeta gak tahu. Gereja gak tahu. Tuhan tahu. Pendeta gak perlu tahu. Tuhan tahu semuanya. Orang kalau hidup yang benar. Dia tidak perlu orang tahu ya, atau tidak tahu. Dia harus tahu kalau Tuhan Maha tahu. Karena dia tahu, Tuhan Maha tahu. Maka hidupnya itu tidak lepas dari kacamata Tuhan. Baik dia mau tidur, baik dia duduk, baik dia berbaring. Sehingga ada satu kata berkata begini. Jangan kamu mengumpat raja atau berkata-kata. Karena dinding itu bisa mendengar. Sebenarnya bukan dinding mendengar, saudara. Tapi kita tidak boleh berkata-kata
memikirkan yang buruk. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Ingat, berkat itu akan datang. Yakin. Saya punya visi jelas. Ribuan anak muda akan dipakai Tuhan. Ribuan pengusaha akan diberkati Tuhan. Gereja akan dipakai Tuhan menjadi teladan. Tapi saya tahu waktu itu akan sampai. Sekarang pun sudah kedatangan kecil-kecil. Saya sudah melihat iblis itu mengintai orang-orang yang sedang diberkati atau dipakai. Sehingga ada yang dipakai bisa jatuh. Ada yang diberkati menjadi sombong. Ada yang juga terus menjadi bagus. Dulu gak bisa khotbah, dikasih khotbah. Begitu khotbahnya bagus, mundur. Aduh, begitu banyak. Saudara ingat, iblis mengintai di balik berkat itu. Tetaplah di tengah berkat. Yesus ada di dalamnya. Jangan izinkan iblis di balik berkat itu. Jangan saudara mengatakan, Yesus di balik masalah. Tetapi jangan Yesus di balik berkat. Tidak boleh. Kita harus mengizinkan Yesus itu di balik berkat kita.